Jadi sejarah dari HIV ini muncul pada tahun 1980 di Amerika. Lalu pada tahun 1982 sampai 1984 diketahui virus penyebab AIDS dengan nama LAV, Lyme Adenopathy Associated Virus ini bisa merusak sistem CD4. Dulu HIV ini disebut dengan ALV. Tetapi seorang ilmuwan bernama Robert Gallo dari Amerika Serikat juga meneliti tentang virus penyebab AIDS yang disebut dengan HTLV-3. Setelah teliti lebih lanjut, ternyata terbukti bahwa HLV dan HTLV ini merupakan virus yang sama. Nah, kenapa di sini saya melakukan penyuluhan terhadap remaja berusia 15 sampai 24 tahun? Nah, ini merupakan kelompok yang rentan terinfeksi HIV. Penularan HIV ini terjadi karena kurangnya pengetahuan di kalangan remaja, dan remaja harus paham pentingnya kesehatan reproduksi dan menghindari seks bebas untuk mencegah penularan HIV. Kenapa remaja bisa rentan? Pada saat remaja sudah memasuki masa pubertas, akan muncul ketertarikan terhadap lawan jenis. Remaja merasakan cinta dan berpacaran dan muncul gairah seksual. Nah, di Indonesia sendiri penularan HIV ini tertinggi karena seks beresiko, sedangkan untuk penularan dari pemakaian jarum suntik sudah mulai menurun. Sekarang kita bahas tentang apa sih itu HIV? Oke, jadi yang harus perlu kita ketahui pertama adalah apa sih itu HIV. Jadi HIV itu adalah Human Immunology Deficiency Virus. Ini merupakan sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan sebuah penyakit AIDS. Jadi HIV ini adalah menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Untuk AIDS sendiri itu adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ya, ini berarti dari kumpulan gejala atau sindroma akibat penurunannya kekebalan tubuh yang menyebabkan infeksi dari HIV. Nah, jadi AIDS ini berasal dari acquired, yaitu didapat atau bukan dari penyakit keturunan atau didapat dari penyakit lain, dan imunologi itu adalah sistem kekebalan tubuh, dan defisiensi itu adalah kekurangan, dan untuk sindrom sendiri itu artinya adalah kumpulan gejala-gejala penyakit. Nah, dalam kamus dari Dortan tahun 2002 ini, AIDS itu adalah suatu penyakit retrovirus epidemik menular yang disebabkan oleh infeksi dari HIV yang pada kasus berat bermanipulasi sebagai depresi berat imunitas seluler dan mengenai kelompok risiko tertentu, termasuk biasanya yang rentan dalam penyakit ini itu adalah pria dengan homoseksual atau biseksual, bisa juga dengan penyalahgunaan obat intravena atau penderita dari hemofilia. Penyebab dari HIV atau AIDS itu adalah karena infeksi adanya virus HIV tadi yang menyerang pada sistem kekebalan tubuh, sehingga sel-sel pertahanan tubuh makin lama makin banyak yang rusak. Jadi si penderita infeksi HIV ini menjadi sangat rentan terhadap semua bentuk infeksi, dan yang pada tahap akhirnya itu penderita tidak bisa tahan terhadap kuman-kuman yang secara normal bisa melawannya. Oke, untuk tanda dan gejala HIV/AIDS sendiri, ini terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi dari HIV. Nah, biasanya seseorang yang mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala seperti HIV tadi itu adalah flu, demam, rasa lelah dan lesu, nyeri sendi, batuk, nyeri tenggorokan. Nah, gejala selanjutnya adalah memasuki tahap di mana semua mulai timbul gejala-gejala yang mirip dengan gejala-gejala penyakit lain. Gejala-gejala tadi yang sudah saya sebutkan itu memang tidak khas karena dapat juga terjadi pada penyakit-penyakit lain. Oke, untuk cara penularan dari HIV/AIDS sendiri, ini tuh ada beberapa. Yang pertama kita bahas dulu tentang hubungan seksual dengan pengidap HIV atau AIDS. Nah, hubungan seksual secara vaginal, anal ataupun oral ini dengan penderita HIV tanpa perlindungan bisa menularkan HIV. Selama hubungan seksual itu berlangsung, air mani, cairan vagina dan darah dapat mengenai lendir vagina, penis atau dubur atau mulut sehingga HIV yang dapat dalam cairan tersebut masuk. Yang kedua itu adalah pada ibu pada bayinya. Nah, kenapa sih ibu pada bayinya bisa juga menularkan virus ini? Jadi penularan ini juga terjadi selama proses persalinan, kontak antara kulit dan membran mukosa bayi dengan darah atau sekresi maternal saat ibu tuh melahirkan si bayi. Nah, yang ketiga ini adalah darah dan produk darah yang tercemar HIV/AIDS. Nah, sangat cepat menularkan HIV karena virus ini langsung masuk ke dalam pembuluh darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Misalnya kalau kita sedang transfusi darah, nah kita kan nggak tahu orang itu ada penyakit HIV atau tidaknya. Dari situ orang itu bisa tertular HIV dengan cepat karena langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Yang keempat itu ada pemakaian alat kesehatan yang tidak steril. Nah, alat pemeriksaan kandungan seperti spekulum atau alat-alat lain ini semisal sudah terkena oleh cairan yang terinfeksi HIV. Nah, ini langsung digunakan kepada si orang lain. Nah, itu dapat menularkan juga penyakit HIV. Jadi untuk yang kelima itu adalah menggunakan jarum suntik secara bergantian. Nah, jarum suntik yang digunakan di fasilitas kesehatan maupun yang ada digunakan oleh para pengguna narkoba itu sangat berpotensi untuk menularkan HIV. Nah, yang perlu diingat, HIV itu tidak menular melalui air mata, keringat, air
air liur ataupun ludah ataupun air kencing, peralatan makan bersama seperti piring, sendok atau garpu dan lain-lain, lalu pakaian, handuk, sapu tangan yang sudah terkena orang yang terinfeksi HIV, ataupun menggunakan kolam renang yang sama, toilet yang dipakai secara bersama-sama bersama penderita penyakit HIV, ataupun dengan berpelukan, juga berjabat tangan, hidup serumah dengan penderita si HIV/AIDS, lalu gigitan nyamuk, lalu hubungan sosial yang lain. Nah, jadi yang tadi saya sebutkan itu tidak dapat menularkan HIV. Pasti ada cara pencegahan atau upaya untuk mencegah penularan HIV/AIDS sendiri. Yang pertama itu ada pakai prinsip ABCD. Apa itu ABCD? Jadi yang A itu adalah abstinence atau merupakan upaya untuk tidak melakukan hubungan seksual, terutama bagi seseorang yang belum menikah. Jadi dilarang ya. Yang kedua itu adalah be faithful. Be faithful ini merupakan suatu upaya untuk tidak bergonta-ganti pasangan, dengan kata lain menunjukkan sikap saling setia kepada pasangannya sendiri. Itu ada kondom. Nah, melakukan hubungan seksual yang aman yaitu dengan menggunakan alat pelindung atau alat kontrasepsi, yaitu kondom. Nah, yang keempat itu adalah don't start sharing atau don't inject. Nah, jangan memakai jarum suntik atau alat yang menembus kulit secara bergantian dengan orang lain, terutama kalangan pemakai narkoba. Lalu yang kelima itu adalah safe equipment, yaitu hindari pemakaian alat atau bahan yang tidak steril.